Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ada beberapa hal teknis yang saya tidak bisa mengingkari karena ada kegiatan yang bersamaan. Saya pertama mengucapkan selamat kepada Mas Hasan Basri, Hadi Wijayanto, karena sudah sampai pada tahap akhir dari kegiatan penelitian. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Sebenarnya tidak mungkin untuk mengubah semuanya, namun perlu ada penjelasan. Pertama, karena sifatnya ini adalah pengembangan, maka jelas perlu adanya sebuah upaya untuk mendekati masalah yang itu sebenarnya adalah masalah dari kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Namun sayang beberapa hal yang saya ingin ketahui yaitu adalah sebenarnya masalah apa yang membutuhkan simulasi. Sebagai contoh di sini terlihat bahwa ini hanya secara teoretikal ada revolusi industri, kemudian ada karakter itu harus bagaimana, pendidikan karakter wujudnya kayak apa dan sebagainya sebagai budaya masyarakat jelas seperti itu. Namun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat pembelajaran karakter itu bermasalah. Ini tidak ada penjelasannya. Jadi saya membaca dari sini jelas permasalahannya adalah kita tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Nah, salah satu yang menguatkan ini adalah informasi ini. Jadi tidak ada studi pendahuluan di mana pendidikan karakter ini menggunakan metode ceramah tanpa adanya media khusus. Ini yang saya peroleh. Tapi yang jelas bukan ini hanyalah satu kondisi ya, bukan masalah. Kondisinya adalah saya melihat ada beberapa hal yang sangat krusial dari sini. Oleh karena itu perlu ada penjelasan lebih real gitu, apa yang menyebabkan ini bisa terjadi. Keinginan ini bisa bisa muncul keinginan membuat media ini. Ini masih belum terpapar sehingga misalkan kalau modul itu ada masalah kemandirian ya, kemandirian belum ada sehingga kemandirian sangat tinggi namun dosen misalkan tidak sanggup mengikuti kemandirian mahasiswa, maka dibuatlah modul misalkan seperti itu. Ini contoh. Nah, ini belum ada. Hal yang berikutnya adalah penjelasan di bab 2. Di bab 2, mohon maaf, ini di bab 2 ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya mengenai kajian teoritik sebaiknya kajian teoritis ini untuk mengungkapkan teori yang mungkin saya coba dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Saya lanjutkan bahwa kajian secara teoritis seperti halnya diktat. Jadi menjelaskan tentang kajian teoritis. Jadi sebaiknya informasinya seperti ini. Mengapa? Intinya ya, mengapa yang namanya simulasi itu bisa menghilangkan bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Nah, itu mengapa? Mengapanya ini belum saya temukan. Ini penjelasannya sudah oke sih, saya sudah merasa ini. Tapi mengapa simulasi ini cocok dengan karakter? Ini yang mungkin perlu penjelasan. Seperti ini ya, pengembangan simulasi digital sebagai upaya ini. Nah, ini gridnya di sini tidak matching dengan latar belakang, nggak matching. Nah, latar belakangnya ke sana, ininya ke sini. Coba disesuaikan ya. Karena untuk mengubah riset tidak mungkin. Jadi perlu dari tulisannya saja. Secara khusus sih seperti itu. Secara khusus. Kemudian di bab 3 itu jelas itu saya sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menjadi permasalahan ini ada di hasil dan pembahasan. Jadi setelah dianalisis,
hasil analisisnya seperti ini, siswa mendengarkan guru namun ini seperti pembelajaran ini dan sebagainya, ini membuat situasi kondusif dan sebagainya. Ini kayaknya ini adalah masalah ceramahnya guru. Ini bermasalah. Sehingga kalau ceramahnya guru berarti yang diubah itu adalah, mohon maaf, itu gurunya, bukan medianya. Jadi mohon yang seperti hal ini agak disembunyikan. Jadi ini adalah kita menganalisis media. Jadi media yang sudah di sana jangan sampai tidak ada ya. Pasti ada, tapi caranya apa itu yang perlu kita ubah. Karena ini yang jadi masalah metode. Metode ini yang jadi masalah. Ini yang kayaknya menjadi bab, mohon maaf, ini ada di latar belakang. Ini ada di latar belakang. Ini yang membuat permasalahan menjadi agak sulit untuk diterima. Sehingga kalau ini ceramah terus hasilnya media, itu kan menjadi kacau itu. Dan seterusnya, tolong dicek ya. Tolong dicek yang sekiranya tidak begitu matching gitu ya. Nah, begitu di pembahasan, ada hal yang menarik di pembahasan ini setelah divalidasi dan seterusnya. Nah, kita ingin tahu hasil validasi itu menjelaskan apa. Tentunya kalau dianalisis silahkan ya, seperti apa itu ya analisisnya. Ini ada cerita, ini ada narasi kesonarinya dan sebagainya. Tapi analisisnya apa? Kalaupun dia meningkat, apa yang menyebabkan peningkatan itu? Tentunya jangan menggunakan bukti ini dahulu ya, tapi ini kan hanya angka-angka ya, pre-test, post-test dan sebagainya. Nah, mohon dijelaskan kok bisa meningkat itu, kok bisa? Ini jelas ada sesuatu. Nah, ini yang saya coba, apakah dia melakukan pengulangan. Pada saat dia melakukan pengulangan, maka dia melakukan yang namanya pengingatan kembali, mengkontak kembali. Nah, itu perlu dijelaskan. Apakah karena multimedianya yang bisa diulang-ulang atau bagaimana, itu perlu dijelaskan secara rinci. Jadi bukan statistiknya ya, tapi ini kok bisa karakter itu bisa kuat, ini yang belum jelas itu. Itu mungkin kalau nanti dijelaskan secara rinci, monggo. Itu saya rasa lebih baik. Itu mungkin apa yang saya sarankan, lebih ke saran ya. Jadi sebuah riset pengembangan itu analisisnya yang harus kuat. Mengapa kok bisa meningkat? Jadi bukan statistiknya ya. Kalau statistik memang itu kuantitatif ya, tapi ini kan pengembangan. Jadi orang mesti bertanya-tanya, dengan alat ini bisa berkembang bagaimana? Baik, jadi ada dua grup pertanyaan yang saya tanyakan, tolong disesuaikan ya antara masalah itu. Karena nggak relevan, masalahnya adalah ceramah, terus dikasih media, itu nggak relevan, kurang relevan. Jadi apa gitu supaya ini menjadi bagus? Menurut saya itu adalah langkah teoritis saja, bahwa karakter sebuah simulasi itu untuk mengatasi masalah apa. Kemudian yang kedua yaitu tadi pembahasannya, saya berharap pembahasannya itu lebih menjelaskan mengapa kok bisa meningkat itu. Kalau itu tidak dijelaskan, maka hierarki pengembangan itu akan menjadi kabur gitu, kurang jelas. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf.